Setiap hari saya menyajikan setia $100 untuk pasangan tersenyum sementara perut saya sakit kelaparan. Saya tersenyum, merekomendasikan paduan anggur, dan berpura-pura semuanya sempurna. Tapi saat saya sendirian di mobil, saya makan roti gulung sisa dan sup dingin dari spesial kemarin. Putri saya mengira saya ayah terbaik karena bekerja di restoran mewah. Dia tidak tahu saya tidak mampu membelikan hadiah ulang tahun yang benar-benar dia inginkan. Saya akan kerja shift ekstra dan berpura-pura lupa, lalu kejutkan dia dengan sesuatu kecil. Istri saya pikir kami menabung dengan saya makan di tempat kerja. Dia tidak tahu saya sebenarnya tidak makan makanan staf, saya memberikannya ke karyawan baru yang lebih membutuhkan. Saya pulang berpura-pura kenyang, lalu minum air agar merasa kurang lapar. Bagian terburuk adalah menonton makanan dibuang pada waktu tutup. Makanan yang masih baik yang bisa memberi makan keluarga saya seminggu, tapi saya tidak diizinkan membawa pulang. Saya harus membuangnya sementara putri saya minta pizza. Saya berbohong pada istri tentang kerja lembur, tapi sebenarnya saya hanya duduk di parkiran, terlalu malu pulang dengan tangan hampa. Dia pikir saya dedikasi pada karir, tapi saya hanya bersembunyi dari kekecewaan di matanya. Putri saya menggambar-gambar saya sebagai koki pahlawan super untuk sekolah. Saya menangis di freezer ketika melihatnya. Dia melihat saya sebagai pahlawannya, tapi saya merasa seperti kegagalan terbesar yang bahkan tidak bisa menyediakan bahan makanan. Saya menghitung tip di kepala sepanjang malam, berharap kami menghasilkan cukup untuk menutupi sewa bulan depan. Ketika pelanggan pergi tanpa memberi tip, saya merasa dikhianati secara pribadi. Anggur sisa mereka lebih mahal daripada anggaran makan malam keluarga saya. Istri saya menemukan surat peringatan penggusuran yang saya sembunyikan di tas kerja. Dia tidak berteriak, hanya menangis diam-diam. Itu lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. Air matanya yang sunyi menunjukkan betapa saya gagal keluarga kami. Kami memiliki pembicaraan uang jujur pertama malam itu. Saya mengakui tentang hutang kartu kredit, pinjaman gajian, segalanya. Kebenaran itu menakutkan tetapi juga mengangkat beban yang saya bawa selama bertahun-tahun. Putri saya bertanya mengapa kami tidak pernah makan di luar seperti keluarga lain. Saya membuat cerita tentang saya menjadi koki terbaik, jadi mengapa makan di luar? Dia mempercayai saya, tapi kebohongan itu membuat hati saya sakit. Pelanggan tetap Tuan Chen memperhatikan saya selalu menghilang selama waktu makan keluarga. Dia bertanya mengapa manajer restoran tidak pernah makan dengan stafnya. Saya membuat alasan, tapi dia melihat langsung melalui saya. Tuan Chen menunggu saya setelah tutup suatu malam. Saya adalah Anda 30 tahun lalu, katanya. Dia memiliki restoran tapi tidak mampu makan di sana juga. Pengertiannya membuat saya menangis tepat di ruang makan. Dia menjelaskan bahwa bekerja untuk upah per jam tidak akan pernah membangun kekayaan. Anda menukar waktu untuk uang, tapi waktu adalah aset paling berharga Anda. Ide sederhana ini benar-benar mengejutkan saya. Tuan Chen mengajarkan saya tentang margin keuntungan restoran. Saya mengelola bisnis menghasilkan ribuan setiap malam, namun tidak mampu makan malam. Saya perlu membangun bisnis sendiri, bukan hanya menjalankan milik orang lain. Saya memulai layanan persiapan makanan kecil menggunakan dapur restoran selama jam sepi. Klien pertama saya adalah kantor Tuan Chen, 10 makanan sehari dengan $15 masing-masing. Lebih dari bayaran restoran harian saya. Kabar menyebar cepat melalui jaringan Tuan Chen. Dalam 1 bulan, saya menyiapkan 40 makanan sehari. Saya mempekerjakan 2 pencuci piring untuk membantu persiapan. Untuk pertama kalinya, saya menciptakan pekerjaan daripada hanya memilikinya. Istri saya mulai membantu dengan pekerjaan admin. Ternyata dia luar biasa dalam pemasaran dan layanan pelanggan. Kami menjadi mitra sejati, bekerja bersama daripada bersembunyi dari satu sama lain. Kami melunasi kartu kredit pertama sepenuhnya. Menonton saldo itu mencapai 0 terasa lebih baik daripada ulang tahun atau liburan apapun. Berat hutang itu telah menghancurkan saya selama bertahun-tahun. Saya berhenti dari pekerjaan manajer restoran ketika bisnis persiapan makanan saya menyamai gaji lama. Ketakutan itu luar biasa, tapi kebebasannya luar biasa. Tidak ada lagi bersembunyi, tidak ada lagi malu, tidak ada lagi makan mobil. Ulang tahun putri saya berikutnya adalah segala yang dia impikan. Bukan karena hadiah mahal, tapi karena kedua orang tuanya hadir dan bahagia. Tidak ada lagi kerja ganda, tidak ada lagi momen terlewat. Kami membeli investasi pertama, truk makanan kecil. Terasa surreal memiliki bisnis daripada hanya bekerja di dalamnya. Truk itu mewakili kebebasan dari siklus gaji ke gaji.
Saya mulai mengajar kelas literasi finansial di perguruan tinggi komunitas. Setiap pekerja restoran yang saya bantu terasa seperti menyembuhkan bagian lain dari masa lalu saya yang menyakitkan. Murid telah menjadi guru. Mobil saya tidak lagi menjadi ruang makan rahasia. Sekarang hanya transportasi ke pertemuan bisnis dan jalan-jalan keluarga. Rasa malu telah digantikan oleh kebanggaan pada seberapa jauh kami telah datang. Kami melunasi semua hutang, kartu kredit, pinjaman siswa, segalanya. Perasaannya lebih baik daripada makanan mewah apapun yang pernah saya sajikan. Kebebasan sejati tidak terasa seperti makanan restoran. Putri saya memahami uang sekarang dengan cara sehat. Dia melihat orang tuanya membangun daripada berjuang. Siklus rasa malu finansial berakhir dengan generasinya. Saya masih makan di mobil kadang-kadang, tapi sekarang itu pilihan selama hari kerja sibuk. Makanannya masakan saya sendiri, dan perasaannya bangga daripada malu. Apa yang dulu penjara saya sekarang kantor mobile saya. Kami memulai dana kuliah untuk putri kami. Membuat setoran pertama itu terasa seperti menanam pohon yang keteduhannya akan dinikmati cucu kami. Kami membangun warisan, bukan hanya bertahan. Tuan Chen dan saya masih bertemu bulanan, tapi sekarang sebagai mitra bisnis dan teman. Dia mengatakan saya telah melampaui apapun yang dia bayangkan. Murid benar-benar menjadi master takdirnya sendiri. Saya mempekerjakan manajer restoran pertama untuk bisnis truk makanan saya. Melihat orang lain bersemangat bekerja untuk saya terasa surreal. Saya menciptakan peluang daripada hanya mengambilnya. Istri saya dan saya memiliki liburan nyata pertama dalam 8 tahun. Tidak memeriksa email kerja, tidak khawatir tentang uang. Kami hanya menikmati bersama sebagai keluarga, hadir dan damai. Kami membeli rumah pertama. Berjalan melalui pintu pada hari pindah, saya menangis mengingat semua surat penggusuran dan aplikasi sewa. Rumah ini mewakili stabilitas yang tidak pernah kami miliki. Putri saya menulis esai sekolah tentang pahlawannya. Dia menggambarkan saya bukan sebagai manajer restoran, tapi sebagai seseorang yang tidak pernah menyerah. Itu berarti lebih dari kesuksesan bisnis apapun. Saya masih mengunjungi restoran lama saya kadang-kadang. Manajer baru mengeluh tentang masalah sama yang saya miliki. Saya tersenyum mengetahui saya membangun solusi sendiri daripada hanya mengelola masalah orang lain. Bisnis kami sekarang mempekerjakan 12 orang dari industri restoran. Setiap rekrutan terasa seperti menyelamatkan seseorang dari perjuangan yang saya kenal terlalu baik. Kami membangun bisnis makanan yang berbeda. Pria yang makan sisa di mobil belajar bahwa kekayaan sejati bukan uang, itu kebebasan, waktu dengan keluarga, dan ketenangan pikiran. Uang hanya membuat hal-hal itu mungkin. Istri saya dan saya merayakan kemenangan finansial kecil sekarang daripada bersembunyi dari kegagalan finansial besar. Setiap tagihan dibayar, setiap dolar disimpan, setiap investasi terasa seperti kemenangan tim. Saya masih bekerja keras, tapi sekarang itu pilihan, bukan keputusasaan. Kelelahan terasa berbeda ketika Anda membangun mimpi sendiri daripada kerajaan orang lain. Sekarang ketika saya masuk mobil, saya tidak memikirkan kelaparan atau malu. Saya memikirkan pertemuan bisnis, jalan-jalan keluarga, dan kebebasan. Kendaraan yang dulu memegang rahasia saya sekarang membawa mimpi saya maju.